Dari segi random map draw-nya seperti apa, apakah akan ada map yang bisa mengunggulkan sedikit dari segi team fight-nya, karena ternyata kita akan bermain dengan Flying Clouds. Dan dengan adanya Onyx di arah first pick, ini prioritas bandnya udah langsung menuju ke arah Gwyn dan juga Pove Sob. Gwyn Pove ya, Hero Dash bakal terbuka juga, ada Harley yang lepas. Sementara dari sisi Alter Ego, mereka menutup Fanny dan juga ada Chusin. Berarti Valentina sebenarnya juga lepas dan Valentina sebenarnya bisa jadi prio pick untuk Onyx sementara waktu nih ya. Oh, bahkan di first pick atas? Bisa dia. Oh, oke. Setahu kemarin first pick Valen deh. Tapi ini Marcel kebuka charge-nya. Oke. Marcel, Freya. Oh, Marcel di Onyx sebenarnya relatif ya. Harusnya sih. Bisa dipakai bisa nggak? Tapi kan di sini nggak ada Zuxin sebagai power Bener. Cuma ya. mereka tim yang bisa berani untuk kasih ke lawan. Kemarin Buat lepas sih lawan Dewa ya? Dikasih ya. Kali ya. Wah, ini berarti ada banyak nih opsinya. Ada Freya juga yang nanti bisa Band ya. dipertimbangkan ya. Mau Ya. di ban nggak nih oleh Alter Ego? Yang harusnya Freya. Karena Freya masih tetap menjadi monster di EXP ya, yang sekarang sudah mulai digeser juga. Tapi Marcel, Apa kali lepas? oh Marcel, Freya first pick diberikan kepada Onyx kalau mau. Atau Harley om? Harley ya, Harley boleh. masih free. Oh Harley, Harley gua. Gue setuju banget. Oke, dan itu akan menyebabkan Hilda. Freya dan Hilda ini langsung diambil. Tapi Freya-nya apakah akan fleksibel atau karena ini RV udah pasti di gold lane? Gue fleksibel. fleksibel. Fleksibel ya? Fleksibel gua. Oke, tidak menutup kemungkinan berarti ya untuk ada di tangan dari Nino. Dan untuk Onyx melengkapi penggunaan Harley ini, perlukah membawakan hero-hero yang nanti bisa ngejawab Hilda dan Freya juga, tapi ternyata Cloud, oke. Song ya. Mereka mau main di arah mid to the late game, mereka punya high ground juga. Dan kali ini dengan kondisi Hilda yang sudah terpop up, harusnya mereka juga udah siapin sih hero untuk ngelawan dari Hilda ini. Atau minimal mid lanernya bisa clear cepat, mainin sungai atau bisa nge-cover ke arah jungle. Mungkin kalau mau Sora. Sora dulu. Wow. Lumayan pagi ya buat menggunakan Sora juga. Biar kanan pakai Valentina kah? Ya sebenarnya lebih ke mendorong biar Freya-nya main di samping ke goal. Ya sama biar di kanannya langsung pick Valentina di atas. Maksa Valen ya, tapi Valen bukan di EXP ya. Oh oke, berani nggak nih AE kalau mau ambil Valentina ya bisa mungkin diadu dengan Sora. Tapi goldnya nih nantinya yang bakal Iya ya. dipegang juga. Walaupun nggak semuanya tentang Valentina ya. Atau Harit dibuka dulu. Oke, tapi itu berarti bakal langsung nge-reveal juga ya posisi dari Freya mau nggak mau ini Yep. emang dipaksa buka dulu buat sekarang. Karena kan sebenarnya tadi ada pertimbangan juga untuk bisa ngambil ke arah jungle kan. Mengingat ada Harley, ya opsi untuk match up ke arah Harley nggak jauh-jauh dari Leona Valen. sebenarnya. Tapi Valennya akan langsung diambil. Berarti Valentina XP juga sebenarnya masih possible dong? Possible. Freya-nya gold gitu. Freya-nya di gold, betul. Atau Valentina tetap mid, Freya XP. Bisa juga, makanya. Oke. Ini flexible pick untuk Alter Ego ya. Mereka bisa mainin kemanapun nanti untuk Valentina, bisa di mid. Atau bisa ditaruh di EXP. Oke. Nah sekarang dari Alter Ego mereka bakal coba untuk menutup dua hero terakhir ya. Dan memang untuk sejauh ini belum terlihat dari opsi ke arah roamer dan juga mid laner. Masih banyak juga untuk opsinya. Apakah tipikal utility yang dibutuhkan atau justru tambahan damage lagi om di area mid ya? Ke util sih yang bisa jaga diri dulu ya. Di Atlas di band. Leo dieliminasi. Leomord juga kah? Biasa udah Setuju sepaket sih ya. gue Leomord. Sepaket tuh biasa tuh memang. Apalagi match up Harley kan. Bisa ngejar juga. Apalagi kalau udah ada Barbiel nih powerful banget. Tapi dengan menutupnya Atlas, berarti ada potensial untuk mereka juga nutup romer-romer lain yang punya efek sisi besar. Banyak gak sih? Banyak banget om Ya kayak Gatot. susah banget. Hylos, Gatot. Iya ya, yang bisa match upin dari arah Hilda juga supaya nggak terlalu mengganggu untuk masuk ke area monster jungle nanti. Tapi Valir. Ini juga ya utility yang tadi sempat kita bahas bisa nge-zone out siapapun yang coba untuk masuk. Ya dan Suyo Leomord seperti yang kita mention tadi. Ya, Jadi paketan yang memang sering dibawakan juga oleh Alter Ego. Hero-hero yang memang bisa langsung melompat ke depan, menabrak dan menciptakan peluang untuk dapetin atau memenangkan bahkan dari sebuah team fight. Pilihan jungle Alter Ego nih. Kalau mau assassin sebenarnya kayak Lancelot.
masih ada Nolan yang sempat dibawa juga dengan alter ego meskipun hasilnya masih belum positif waktu itu. Iya, tapi Nolan bakal jadi good choice juga sih. Kayak mobilitasnya pun tinggi, damage-nya juga langsung nge-burst kan. Yap. Dan itu yang mungkin bisa memperkuat lagi nih draft ini bukan sama alter ego dan itu juga akan ngebuat Valentinanya sama Freya fleksibel sampai akhir. Yap. Iya, setuju. Tapi nampaknya kali ini Gord, ya. dengan adanya Gord menandakan kalau Freya-nya akan ada di Gord. Sudah pasti. Yang kita lihat di sini ada 3 hero jump in. Kayaknya Hijume udah harus mulai berhati-hati. Hilang dari map kayaknya salah satu jawaban yang bisa dimainkan oleh Hijume. Nggak terlalu ngebuka badan karena kita tahu Hijume adalah salah satu tipikal mid lane yang agresif kan. Yap. Tapi sebenarnya ini tugas untuk Kairi ya berarti ya. Kai ini harus bisa menargetkan menuju ke Gord nanti. Oke, Blue Marsha dan juga Glue yang justru diamankan ya. Powernya cukup kuat juga sih kalau kita ngomongin ke arah Roamer dengan penggunaan Blue. Tadi sempat kita ngeliat sampelnya juga dari tim Liquid ID untuk bisa menguasai area river. Tapi satu pilihan terakhir ini bakal jadi sangat krusial juga. Typical jungler seperti apa? Karena kalau misalnya opsi Nolan dengan Glue dan juga Parsha apakah masih tetap jadi good option Om? Masih good sih karena ada Harley Cloud Parsha kan yang bisa diambil juga. Kalau sampai ada yang sudah membuka efek dash-nya ya bakal bisa diloncatin nanti dengan Nolan. Kalau mau dipilih ya, cuman ya tetap ini Glue yang menjadi masalah besar. Ya, Karena selalu akan bisa menempel. bisa langsung ke belakang juga ya. Iya. Dan jawabannya Bisa ternyata sini. jatuh ke arah Yisun Shin. Bakal jadi cukup menarik ya bawain ke arah marksman lagi. Gimana Nevin, double mars ini kayaknya kan gak double marsman tapi lebih ke arah double carry ya untuk alter ego Nevin. Iya ya. Ya setidaknya ada tambahan marksman juga ya dengan Yisun Shin-nya. Oke, menarik. Untuk ngelihat draft dari alter ego dan untuk Onyx terlihat cukup strong juga. Banyak banget efek sisi yang bisa mereka mainkan dan damage-nya udah pasti burst sih. Harley, Parsha, dan juga ada Cloud. Gimana Om Awa? Ya. Dari Onyx sebenarnya mereka harus bisa memaksimalkan ya dengan dipegangnya Harley untuk di early game minimal dapatin Gord atau di Yisun Shin-nya mereka bisa menangin objektif turtle. Tapi kalau mereka gagal untuk dapetin satu dari Deadly Magic yang dibuka, wah itu situasinya ya jelasnya turtle satu akan dipegang dengan alter ego. Oke, dan ini kita bakal segera melihat kalau gitu dalam match kali ini antara Onyx dan juga alter ego esports jadi Sonic dan juga Alter Chance. Mana suaranya? Let's go to the lane up down. Wah, ini akan jadi game yang sangat menarik ya seharusnya. Dengan berbagai hero yang akhirnya dipilih. Valentina di arah XP. Berhadapan dengan Sora ini jadi matchup yang udah sering kali kita lihat. Tapi kalau Freya dengan Cloud-nya, ini potensial di early-nya seperti apa Om? Jelasnya Kelra akan di pressure dulu ya untuk di early karena Freya akan jauh lebih mudah untuk melakukan rotasi juga dengan cutting ke minion karena dia punya pressure yang lebih besar. Dan bahkan untuk Little Wanderer yang sudah mulai dipegang dengan alter ego ini membuktikan kayak pressure mereka sangat-sangat eksis terutama untuk di area mid mereka. Oke, Bakal coba dipakai first blood tapi tampaknya flicker motivasi pemancing yang dilakukan oleh Sans gagal kali ini. Alek udah termakan tapi ternyata Yasuki dan juga Hijume berhasil mendapatkan first blood tanpa adanya flicker kembali. Tapi di depan sana Keyboy menukarkan dengan cukup mahal, hampir 2 point kill ditukarkan oleh Keyboy. Dan ditukarkan adalah jungle. Hijume dan juga Yasuke sudah dapetin Sans dengan untung tapi ternyata Yasuke yang udah dapetin purple buff. Di Sansin tanpa purple buff lumayan nyebelin untuk farming rotasi jungle-nya. Iya. Apalagi di awal ya. Jungle yang memang harus tumbang tadi lumayan mahal karena ditukarkan juga dengan mid laner atau dengan Sans-nya. Jadi goldnya ya akan jauh lebih cepat dipegang dengan Kairi juga. Ada Deadly Magic nih. Oke, tapi jangan lupakan itu dia Deadly Magic dari Kairi. Arvi tidak memiliki Valkyrie. Tapi Arvi masih terlalu kuat, Deadly Magic tidak terlalu masuk dan Sans lagi-lagi ngebait. Lihat yang dilakukan Sans. Dia ngebait. Dia memaksa supaya Alex tetap di situ. Dia tidak ada rotasi entah ke EXP atau ke gold nih, Bin. Iya, ini banyak banget ya spell yang udah ke-trigger sebenarnya sebelum masuk ke arah turtle yang pertama dan itu bakal sedikit mengurangi juga power team-nya tapi stop. Boy karena escape lagi dengan tidak ada flicker langsung dimakan, ditelan bulat-bulat. Membuat para pasukan dari tim Altrigo fokus menuju mendapatkan satu turtle. Alex mencoba untuk bertahan tapi lihat di belakang sana. Asal sekarang momen dan sandar.
Nino kali ini harus termakan. Sayang sekali The Blazing Duet dari Kaura di area top lane. One way situation. Yang permasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan sedikit. Walaupun mereka mendapatkan turtle-nya. Ya, itu susahnya Cloud yang sekarang ya. Ada batasan di mana dia punya MP sekarang. Ada mana usage yang harus dipertimbangkan untuk dipakai juga tadi. Ya. Dan Onyx meskipun mereka harus hilang turtle. Wah, instant damage lihat ditunggangnya sama Keyboy. Damage dari Kairi masuk, Ale masih kembali lanjut. lagi ter-take down. Keyboy masih mau lebih. Menuju ke arah Yasuke kah? Tapi kalau misalnya Keyboy masih mau lebih, nggak ada damage untuk Keyboy dan Yasuke berhasil menangkap purple buff. Disengage, reset adalah sebuah jawaban. Dan bahkan kita lihat di sini untuk suara 5-1. Iya. Wah ini Om Owa MVP? Oh iya, saya Paddington Holic saya. Paddington Ya. kali. Bener-bener ngefans ya sama Paddington ya. Tapi ya balik lagi ya kalau kita ngelihat dengan gamenya sejauh ini Ijume dalam posisi yang enak banget. Udah pegang 2 poin eliminasi. Tapi yang harus mereka waspadai karena play dari Onyx pressure menuju ke arah RV-nya ini nggak udah-udah Om. Iya. Beda kan, kalau kayak yang kemarin mungkin bisa di pressure karena pakai sama-sama marksman. Ya. Kalau yang sekarang dengan Freya yang dipakai, harusnya Cloud untuk di early-nya masih Keyboy bakal coba di-all-in kembali Keyboy di center dan Hamekameha. Berhasil memakan Keyboy dengan instan lagi dan lagi Keyboy menjadi makanan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi tadi gue sempat mikir, loh kok Battle Mirror Image-nya ke depan ya? Oh ternyata ada Kairi udah dekat. Iya. Karena bukan tanpa alasan, kan penasaran juga kita. Untuk kedua kalinya berarti ya untuk Keyboy ditumbangkan dengan cara yang sama tapi lihat rotasi dari Alter Ego. Sandwich, Kalra, Blazing Duet, more defensif, bakal coba untuk menyelamatkan dirinya tapi bertahan di depan sana. Kalra masih bisa selamat dari ganking Sandwich Alter Ego. 4 player tuh tadi yang coba untuk melakukan rotate, Aleknya juga udah standby dari bagian belakang. Tapi mungkin dengan hadirnya Keyboy juga ini mengurungkan niat buat Alter Ego. Dan sekarang akan lebih berfokus dengan hadirnya Turtle yang bisa mereka mainkan ya Om. Yap, langsung ya. Hampir semuanya ada di sana, tapi kita melihatnya rotasi juga yang dilakukan. Bagaimana Kelranya sudah ada di bagian bottom lane. Cukup menjauh dengan turtle yang ada sekarang karena setupnya pastinya ada EXP lane ya yang bermain. Iya, dan ini emang bisa kepegang banget ya oleh Alter Ego dari turtle-nya. Emang gak akan dilanjutkan juga. Onyx mereka bakal cari trade-nya dari arah platingan gold. Tapi apakah akan ada keuntungan lain yang bisa dipegang oleh kedua belah tim dengan Keyboy Sakit yang diberikan gangguan ya. Tadi nggak bisa langsung purple juga ya, belum spam. Ya, masih belum bisa ya, tapi itu isi rumput yang banyak banget tadi pemain-pemain Alter Ego lagi. Instant kill, bahkan flicker dari Saster pakai di depan sana. Keyboy harus turun, karena kalau tidak dibawa masuk ke dalam turret, Keyboy tidak ada following up damage, mencoba untuk following up oleh Lutfi. Keyboy kali ini tertinggal tapi Lutfi mau tidak mau akan mencoba menyelamatkan dirinya dengan damage yang terus sakit, tapi double kill from Yasuke. Membuat permasukan dari tim Alter Ego mendapatkan kembali keuntungan. Iya, tapi ini masalahnya adalah Yasuke tadi sebelum dapat double kill udah pegang Sky Pierce. Iya, itu dia. 2 modal ya, dia plus 20 untuk stack lethality bagi Yasuke juga. Iya. Dan ini yang harus diwaspadai untuk Onyxnya, jangan sampai ada stack skeptis yang terlalu besar yang sudah dipegang dengan Yasuke. Waktu mereka akan mulai nanti tim fight di menit yang ke-7. Udah mulai ya sebenarnya buat Yasuke-nya. Iya, sejauh ini juga untuk Kijume masih agak susah ya buat bisa di take down. Targeting dari seorang Keyboy akan jadi sangat penting juga siapa yang bisa dia tarik nantinya. Karena kalau misalnya kayak tadi, ini akan jadi kerugian yang lumayan kerasa sih untuk Onyx. Gold udah mulai bergeser juga ke arah Alter Ego, point kill juga mereka pegang lebih banyak. Dan sejauh ini belum ada turret yang bisa dipegang. Ini bagaimana cara untuk Onyx keluar dari pressure ini Om? Ya, kayaknya mereka bisa nunggu sih untuk Kelranya jadi dulu ya. Kayak Kelra menjadi titik temu utama untuk Onyx sekarang karena di roamer dan juga mid mereka lagi kepegang. Belum bisa bergerak terlalu jauh. Lihat bagaimana Samsha. Waduh, Valkyrie langsung dibuka sama Arvi di depan sana. Tapi Keyboy bakal coba di-commit damage masih sedikit kurang. Arvi tertangkap. Dan di depan sana Keyboy menunggangi Arvi. Untungnya Arvi masih bisa kabur loncatan. Sedangkan Selamat, Sans bakal dimakan sama Nino. Pertukaran point kill kali ini 1 untuk 1. Botlane dan juga mid laner. Di arah sebaliknya, distraction dilakukan Keyboy. Sedangkan Kelra mencoba untuk menggerogoti turret satu persatu. 2 teammate yang berbeda. Nino masuk ke dalam, dapetin saat di bawah. Mereka menumbangkan Arvi. Siapa yang lebih worth it, Nevin? Wah ini sebenarnya akan sangat worth it kalau misalnya Alter Ego juga bisa dapetin turtle-nya ya. Karena dapetin ke arah Sans juga jadi mahal banget. Ditambah keuntungan selanjutnya Keyboy tanpa flicker. Oh, Keyboy berhasil menyelamatkan diri dia. Mencoba untuk menunggangi sosok dari Nino di depan sana. Tapi tanpa ada following up damage, Keyboy hanya melakukan distraction. Tapi tidak akan tinggal diam. Kali ini Lutfi mencoba untuk membayangi pergerakan dari Keyboy. Tapi sayangnya hanya membayangi. Lutfi, Thunder untuk memilih untuk kabur terlebih dahulu. Diberikan dia harus termakan lagi dan Kelra
benar-benar ngegrogotin semua turret Alter Ego. Bener-bener sabar ya, sesuai dengan apa yang Om Wawa bilang juga, sabar aja. Nunggu sampai itemization-nya nanti bisa ke-build juga. Tapi aku sangat suka ngelihat cara dari Alter Ego ngerespon hadirnya Glue di dalam game ini ya. Kemanapun dia kena grab-grab ditungguin sampai turun Om. Iya. Dan juga yang dapetin poin kerja masih untuk Yasuke juga kan dari tadi Usan. Yep. Oh ini ganggu banget sebenarnya untuk gore-nya dengan Mystic Gush ya. Dari tadi ini bisa menjadi kartu utama lah untuk Alter Ego dari menumbangkan Kibonya atau bahkan untuk Sansha juga. Karena ya meleng dikit bisa langsung punish kan. Secara tiba-tiba juga. Sans masih punya Uts by Wing sebenarnya untuk bisa kabur ya. Tapi Kibonya kalau sampai kena itu sudah berulang kali. Kibo juga harus tumbang. Bakal coba dimakan Alec di depan sana, bakal coba di-commit oleh para pasukan dari tim Onyx. Alter Ego masih selamat Alec. Dan dengan adanya Mountain Shocker ini ngebuat Yasuke berhasil mainin laning. Lihat top dan bottomnya. Mereka masih bisa dorong, mereka masih bisa kontrol. Dan ini jadi sangat sulit ya untuk Onyx, Nino. apalagi dengan permainan agresif yang terus-menerus dimainkan oleh Alter Ego juga. Belum ada jawaban atas Hijume, karena sejauh ini dia masih bebas banget. Itemization juga langsung karena Bloodlines berarti Om. Yap. Dari Valentina ya. Biasa nih kalau main di XP Oracle dulu, terus nanti ada Radiant Armor yang sudah dipegang juga dengan dia. Jadi akan menahan damage yang diberikan dari Glue, Parsha dan juga Harley. Freya-nya juga, Corrosion, second item. Lumayan menambah ya untuk attack speed dan juga bisa mengurangi movement speed dari lawan, Torrent. Wah, flicker ya. Ya. Langsung ke trigger juga ke arah Hijume, tapi belum berhenti. Oh dibalaskan oleh Nino dengan Torrentnya. Tapi di belakang sana Alec dengan damage cukup banyak dan Mystic Cascadra hilang instan. Kamehameha dari Hijume membuat Kelra tertidur lemas di arah sungai menandakan Lord pertama bisa dimakan sama Alter Ego. Oke, Lordnya udah mulai bisa dipegang juga, tidak ada perlawanan seharusnya yang bisa terjadi. Tapi apa yang ngebuat dari Onyx harus kehilangan satu pemain tadi Om? Terlalu depan tadi untuk Kelranya ya. Jadi dia terpick off sehingga ya good move-nya dari Onyx adalah mereka tidak memaksakan untuk melakukan team fight lanjutan. Semuanya mundur, semuanya berbenah dulu ya di bagian topnya bahkan didorong tadi untuk satu wave minion-nya oleh Kairi. Jadi mereka masih menunggu juga Kairi bermain dengan super safe sekali sekarang. Belum ada death, hanya masuk dan memberikan poke damage dan kalau memang bisa dapetin point kill barulah kita melihat dia menerjang. Iya. Sama dengan yang lain. Semakin jarang kelihatan semakin bagus ya kalau misalnya penggunaan Harley di dalam game ini karena jelas ada banyak banget yang bisa melakukan punishment. Dari Alter Ego mereka udah punya damage, mereka udah punya keunggulan juga dari arah Hull. Tinggal turret aja nih di area tengah yang mereka belum punya. Masih sangat susah untuk bisa menembus pertahanan dari Onyx. Tapi setidaknya untuk purple buff ini udah mulai sulit ya buat diinvasi oleh Alter Ego. Langsung di cover dengan sampai tapi Torrent dari Nino. Di bolong Nino untuk flicker for defensive. Nino tidak berhasil karena deadly magic sudah menyangkut ke arah Nino. Dua Skaratul Maut dari Onyx masih bisa bertahan tanpa following damage, tidak akan bisa tumbang. Tapi slow push yang dilakukan di arah top lane benar-benar ditahan sama Onyx. Untungnya Onyx udah punya Fascia dan juga udah punya Cloud. Jadi Lordnya akan segera cepat diselesaikan. Bahkan high ground juga akan kuat. Oke, nice try ya. Tadi Nino coba untuk masuk dari bagian belakang kan sebenarnya. Karena kalau misalnya itu berhasil dengan kombinasi Mystic Gas akan sangat powerful. Tapi ternyata gangguan dari Kairi-nya juga kerasa tadi. Ngebuat dari Hijume mau nggak mau harus langsung mundur. Nah ini yang serem nih ya, 40 stack Sky Pierce dipegang Yasuke. Instant kill! Point kill yang selanjutnya tapi ternyata Tono Lutfi still survive! No way! Dengan 40 stack aja Lutfi masih survive. Dan dari masalah Keyboy memasang mendapatkan satu Yasuke dan Blazing Battle Kelra shutdown! Kombinasi Keyboy victory Kelra berhasil memakan Yasuke. Pecah stack dari 40 Sky bisa dan dimiliki dari Yasuke. Wah itu Lutfi juga tadi flickernya nggak trigger ya. Yep. Jadi masih sangat amat tenang di era gempuran Mystic Gas yang dilakukan oleh seorang Hijume juga. Bahkan mereka bisa ngedapetin ke arah Yasuke. Ini akan langsung memecahkan gak cuman dari segi goldnya tapi stack Sky Pierce ya Om berarti. Yep, ada bounty juga kan yang Iya. sempat didapetin tadi dengan 40. Tapi Harvey-nya. Oh terlalu sakit kalau head to head, tapi ternyata di sana semuanya gagal menangkap Arvi. Madam Esther keluar, Torrent mode keluar, udah keluar semua, Arvi selamat. Lumayan mahal sih ini untuk first kills yang dibukakan. Tapi lihat dari Hijume. Lagi-lagi Kamehameha dari Hijume ini memang harus diperhitungkan. Untungnya Keyboy kali ini dia masih selamat karena damage-nya kurang cukup. Bayangkan kalau tadi damage-nya cukup dan Nino bakal komit dengan Torrent-nya. Keyboy diangkat tanpa adanya flicker, instant kill. Iya sih. Ini wave minion juga udah sangat berpihak bagi Alter Ego juga. 25 detik menuju ke arah North selanjutnya. Jadi chance yang besar buat mereka. Tapi defensive power dari Onyx ini emang dipusatkan di area mid ya. Yap, mereka ingin ya ini untuk menjaga biar visionnya nggak terlalu
tipis nanti untuk Onyx. Masih bisa nge-backupin kiri ataupun kanan mereka juga ya dari mapnya. Dan di bagian atas ada terlihat bahwa artinya lagi coba untuk dorong sendirian juga. Alek, jarak yang cukup tebal dan bukan target utama untuk Onyx. Karena Yasuke sih yang seharusnya bakal dicari juga ya. Instant kill lagi. Oh no. Untung posisinya udah ada Radian. Bayangkan kalau nggak ada Radian ini. Ya, tapi harusnya juga ya mungkin dari Hijumenya ini harus punya teman sebenarnya untuk bisa setup. Gak bisa sendirian dengan Mystic Gush-nya. Nah, Karena Mystic Gush-nya kalau kita lihat tadi ya, itu cuman bisa menghabisi separuh half HP dari misal dari Keyboy, dari Lumpi juga sama. iya. Nah sekarang area semak-semak sudah mulai dipegang juga, terutama dari Alter Ego. Untuk Kibo juga dia bisa pegang satu setidaknya, tapi tetap akan dicek juga. Hadirnya Alek, hadirnya Hijume, ini bakal jadi penentu siapa yang akan ngebuka tim fight-nya duluan dan siapa yang akan bisa pegangin ke arah Lord. Karena dengan gap 1000 gold aku rasa keduanya bakal punya power yang sama. Bocoran banget menuju ke arah Hijume, melakukan defensive tapi Kairi targeting menuju ke arah Hijume. Ketika dia lempar proyektil kembali, Kairi langsung menuju ke arah belakang tapi sandwich game dari Yasuke. Menuju ke arah Sas, dua tim fight yang berbeda dan Kalra dengan blessing duetnya. Berhasil menargetkan menuju ke arah jungle dari Alter Ego. Kehilangan Yasuke, mereka kehilangan power of retribution dan disengage. Fokus targetnya mau objektif ke arah Lord. Ini targeting yang terkesan buru-buru sebenarnya tadi dari seorang Lutfi, tapi ternyata eksekusi yang maksimal bisa dilakukan oleh Onyx, bahkan sekarang grab-grab. Tapi nggak bisa karena Flicker telah dikeluarkan Nino untuk menyelamatkan dirinya. Dan di depan sana Mystic Gush! Lutfi kembali lagi bertahan. Oh my god, astaga Lutfi! Kesulitan untuk take down, Lot didapatkan meskipun begitu Sas menjadi target utama para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Army berikan power defensif dan untungnya masih tak terblend udah from Kalra! Berhasil mendapatkan Army featuring Winter Crown. No way! Out of nowhere Valentina pun dari Nino harus tergeletak lemas tak berdaya. Onyx! Wah, ini benar-benar langsung dihabisin semuanya ya. Mulai dari objektif, poin eliminasi, bahkan sampai purple buff pun. Semuanya diambil sama Kairi dan jelas dengan keuntungan sebanyak itu. Ini mereka bisa langsung dorong ke dalam, Om. Ya, sebuah gold swing yang sangat besar sekali terjadi juga ya. Dan hanya ditentukan dengan satu momentum tadi. Dipegang semuanya dengan Onyx, objektif mereka dapetin, purple buff mereka dapetin dan bahkan masih mau lanjut. Lutfi. Wah dipaksa mau dikeluarin dari kandang. Tapi ternyata dengan di menit 14 mereka lebih memilih fokus menuju ke arah best turret. Onyx mulai membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh para pasukan dari tim Alter Ego dengan satu blessing duet with Winston Crown. Merubah segalanya di tengah sana tadi. Ya, Lordnya emang udah mulai masuk, bisa di-clear juga. Tapi lihat target dari Onyx, mereka selesaiin dulu apa yang ada di bagian bottom lane. Karena emang tadi masih ada auto turretnya juga. Jadi mereka nggak mau langsung masuk straight push dari satu jalan aja. Mereka pengen possibilities-nya emang lebih luas bagi mereka. Dan secara itemization, emang ini udah cukup mengerikan juga ya. Terutama buat Keyboy. Udah ada glowing, udah ada Chastis juga, bahkan Dreadnought, Tom. Yap, dan ini sih Kelranya kan full item loh. Buat Kelra ya dari Winter Crown ada Melting Gun punya juga. Keyboy sekarang punya anti-Quiras. Sangat-sangat tanky sekali. Oh, Alek. Berasa juga say. Wah, Alek itu. Hilda itu. Alek itu coba dihitung-hitung kembali DMS-nya coba diperhitungkan ya izin. Iya, itu yang udah punya Radian juga, tapi sebenarnya gede juga ya damage dari Harley, Om. Yap, bisa banget untuk ngejar ya. Dan bahkan kalau sampai half HP itu pasti akan bisa dipunish oleh Kairi. Dari gold leading-nya juga Kairi ada di top ya. Ini berarti sementara waktu. Hijume punya Divine Glaive, sebuah Lord seharusnya akan menjadi penentu. Dimana itu lawannya Isanshin loh. Iya, tipis. Kamu tahu kan Isanshin secara farmingnya cepat banget. Betul. 2000 di atas Isanshin. Itu harus menjadi sebuah perhitungan ya Vin. Iya, karena emang dari tadi Kairi punya dunianya sendiri ya. Iya, untuk dia ngindar farming. aja. Ingat ya, Kairi belum tumbang sama sekali dari tadi. Iya, karena Dimana- sekalinya muncul cuman hop. Bener, waktu dunia lagi rame, dia tetap ada, eksis gitu. Tapi udah kelihatan. Betul, dan sekarang lihat cara dari Onyx. Mereka bakal coba untuk memberikan pressure lagi, mengusir, memaksa dari Alter Ego untuk bermain di sekitar area atas saja dan gak ngasih chance nantinya. Karena dalam 20 detik lagi kan ini bakal menuju ke area Lord. Jadi setup akan sangat krusial ya Om buat kedua belah tim sebenarnya. Iya, dan lebih serem sih untuk Alter Ego ya. Mereka butuh hero ini untuk ngebuka rumput dulu, entah itu dari Ninonya duluan atau Alek yang duluan. Karena Hijume ini bakal masuk sebagai penyambut aja ya di bagian belakang. Jangan sampai, ini Yasuke. Agak ngeri ya. Untuk Yasuke kalau sampai sempat untuk menyeberang juga. Tapi sisi kanan map sedang dipegang dengan Onyx. Kiri kita lihat dari minimapnya, cuman ada Lutfi. Wah, Aduh, Tipis, tipis. Atit sekali itu Kairi.
Damage dari poker tricknya langsung mundur ke arah belakang Yasuke. Kayaknya udah mulai diperhatikan sih. Nino udah boleh ke screening nemenin Alex. Jangan Yasuke yang dekat-dekat kayak gitu. Iya, karena Blade of Despair juga sebenarnya udah pegang sama Yasuke, tapi kita tahu juga secara HP nggak terlalu tebal. Dan Lutfi bakal coba dipaksa dan masih bisa loncat. Torrent moment. Lutfi tadi mencoba peruntungan. Kalau tadi masuk dari RV-nya tuh ke tengah, itu pasti dikomit sama Suns. Iya. Pasti dikomit sama Suns. Kan udah show juga ya. Dan Waduh gak ada Mystic Gas. Ya udah habis juga nih kosong nih. Tapi minimal Nino pegang ultimate dari Sora. Jadi masih ada Torrent Mode kalau memang mau dipakai juga. ya. Dari Lordnya evolve nih ya. Belum ada yang berhasil untuk mendapatkan Lord ini. Masih terjadi dancing di area sana dan kelihatan Kelrannya di bagian kiri bawah. Apakah mau di all in untuk Alter Ego? Lihat Yasuke udah di depan. Nino mencoba untuk menangkal Keyboy. Nino. Tapi target dari Nino adalah Sans. Nino damage-nya terlalu banyak yang sudah diterima dengan Ferry Rest yang depan sana. Nino with the crowd. Setelah this time dan Sans. Hampir dimakan oleh Hijume. Dua teammate yang berbeda. Army tidak mau tinggal dia masuk blazing blade from Kelra. Berhasil mendapatkan satu pemain kill tapi Kairi tershutdown. Lihat Army menggila. Freya Tantrum berhasil mendapatkan 2 poin kill atas Sonic. Wah, ini Tantrum yang benar-benar galak banget. Dan sekarang 1v1 Yasuke. Oh my god, Keyboy! Out of nowhere menghentikan dominasi dari Alter Ego. Setidaknya Lutfi bisa melakukan defense kali ini tanpa adanya sosok dari Yasuke. Tapi kalau ada Yasuke, mungkin itu kasusnya akan berbeda. Mencoba untuk ditangkap kembali, Keyboy menangkap Arvi. Dan ternyata nampaknya di sana Lutfi dengan Torrent moment yang gak bisa untuk melakukan following out terhadap Keyboy. Apakah Lutfi bisa menyelamatkan Keyboy? Wah. Flicker for Dimensi mau tidak mau, tapi menetralisir team fight. Keyboy, save the day for Onyx. Wah, ini bakal diganggu sih, karena wave ini lumayan tebal juga, ngasih sedikit space tambahan supaya Hijume nggak bisa terlalu cepat join. Dan ingat dengan Flying Cloud, siapapun yang spam bisa langsung menuju ke area Lord untuk nge-start ke arah Lordnya langsung yang sekarang. Base turretnya Alter Ego hilang. Jadi masih cukup berimbang untuk area mid dan juga bagian atas tadi. Wave-nya masuk, masih coba sampai. didorong, Di-all in, tapi di-all Nino in. punya Torrent, dan retribusi terkait masih mendapatkan Lord. Kembalikan kembali ke arah Nino, sekarang tombol dan Vader Astrek yang free di depan sana, dan bahkan memasukkan dari tim Alter Ego. Mereka orang-orang Yasuke sedikit terlambat, mencoba menarik ke arah Sans untuk take down. Mereka harus mundur, karena kalau tidak mundur, Kelra hilang. Double kill from Yasuke, mengembalikan kembali posisi daripada masukan dari tim Onyx yang sudah mendapatkan Lord. Karena kalau Lordnya tetap berjalan menuju ke arah top lane, mereka bisa langsung fokus melakukan endgame di arah tengah. Kalau wipe out. Wah, ini menyisakan Lutfi seorang diri dengan posisi memang Lord berhasil mereka dapatkan. Tapi dengan 4 pemain. Lutfi mau potong? Area mid lane. ini decision berat sih. Luffy benar-benar harus mikir keras di sini. Nah lihat di mana Luffy Dia harus akan potong. coba bermain. Mencoba untuk bermain. Oh, ditarik. Melakukan distraction udah nggak bisa. Wave-nya masuk. Kairi 9 detik gak bakal mampu. No way, ini bencana. Alter Ego membalikan kembali kanan dan bahkan berhasil mendapatkan game yang pertama. Alter Ego take the game. Wow, game yang begitu mengerikan untuk kedua belah tim. Tapi